rasakan dalam waktu 3 hari setelah almarhum suami pergi, yang pasti bukan dia semakin menghilang dari saya, tapi malah semakin dalam gitu rasanya, karena masih makin terus kebayang gitu. Kalau setiap pagi bangun pasti urusannya wah pergi kantor nih. Terus yang paling sakit buat saya adalah setiap malam atau maghrib pulang itu udah pasti kan beliau selalu nelfon, "Ma, aku pulang ya, mau dibawain makanan apa, kita makan bareng yuk," kan gitu. Nah, aku masih suka berharap ada telepon dari suami bilang bahwa dia mau pulang ke rumah. Terus kalau udah jam 8, jam 9 masih berharap ada yang ngetok pintu, "Assalamualaikum," ada yang ngasih pelukan, ada yang ngasih ciuman, walaupun dia capek dan saya juga capek, masih bisa quality time, masih berharap seperti itu. Tapi ya kan balik lagi, saya harus menghadapi kalau ini ternyata bukan mimpi, ini ternyata udah kenyataan bahwa beliau sudah tidak ada dan rasanya makin sakit. Ya aku harus move on, aku harus bangkit buat anak-anak, karena kalau anak-anak melihat aku nangis terus pasti dia yang, "Mama kenapa sih kok nangis terus," kan gitu. Jadi rasanya makin sakit gitu, makin banyak kenangan yang terus ke flashback aja gitu sih. Kalau aku sih gitu. Kami bukan keluarga kaya raya ya. Kami keluarga biasa-biasa saja yang memulai semuanya dari nol. Kami pasangan muda yang pernah mengalami pasang surut, entah itu ekonomi, entah itu godaan dari luar, apapun itu bentuknya, itu kami rasakan. Jadi barang-barang yang mengingatkan beliau tuh suka banget sama arwana, beliau tuh suka banget sama burung, ikan, itu di rumah banyak banget. Jadi aduh, kayaknya sih saya akan melepas itu ke orang untuk nggak ngingetin lagi gitu. Dan kayak kasur, sofa yang biasa kami duduk ngobrol gitu, mungkin saya nggak akan bawa lagi. Di rumah dan isinya akan dijual. Mungkin. Nah, Berat banget. Sometimes ya, nangis itu melepaskan beban ketika aku sendiri posisinya. Ketika aku ada anak-anak, aku harus strong, aku harus kuat. Apalagi kemarin pas hari pertama papanya habis dimakamkan, anakku yang pertama sih santai-santai aja, udah tahu kalau papanya sudah tidak ada. Tapi anakku yang kedua, Abdullah, dia jam 10:30 tiba-tiba bangun, nangis, menjerit-jerit, "Aku kangen papa, aku kangen sama papa, aku mau bobo sama papa, Ma." Dan itu sambil nangis. Tapi aku tahu papa udah meninggal dan aku nggak bisa, Ma. Yang kayak gitu-gitu kan aku nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Aku cuma bilang, "Dek, ya udah ditemenin sama Om Anton ya, adikku." Sama istrinya menemani Abdullah tidur, anakku yang kedua tidur. Sudah. Sampai akhirnya diemlah anak itu. Tapi kan ini kondisinya masih ramai kan. Yang menjadi tantanganku ke depan adalah ketika kehidupan sudah berjalan dengan normal, tidak ada lagi sosok suami, tidak ada lagi sosok papa untuk anak-anak yang bisa mereka lihat. Nah, itu tantangan aku tuh, untuk bisa jadi mama juga, bisa jadi papa juga. Sekarang aku sih mulai membenahi mental dan aku mulai baca-baca pengalihan aja sih, lebih tepatnya pengalihan, mulai baca-baca kayak gimana ya caranya menghilangkan entah itu trauma, entah itu shock, apalah itu bentuknya namanya yang sudah saya nggak bisa sebutin dengan kata-kata. Bahkan saya juga sudah sempat sharing sama bulenya suami ketika kami ke Jogja, karena aku punya trauma sendiri. Aku bilang aku punya trauma sendiri, psikis aku kena, mental aku kena, gimana ya Bude caranya. Aku udah sempat sharing, kayak aku sharing sama psikiater itu jatuhnya, karena itu Februari awal aku sharing, karena aku kayak dengar mungkin di sana ada ledakan misalnya. Nah itu aku bisa, jantung aku deg gitu, apa ya, 2 kali daripada biasanya, dan aku lebih takut banget
Apa yang membuat itu terjadi? Ya, ngelihat dia keluar darah dari mulutnya, itu kan luar biasa rasanya buat aku. Orang yang tadinya sangat sehat, kok bisa secepat itu gitu kan, ada kecelakaan dan berbalik cepat sekali. Nah itu kan saya shock luar biasa, trauma luar biasa. Dalamnya ini kan masih mesti dibenahin, belum sembuh semuanya, diterpa lagi, beliau kejang lagi, terus tangannya patah, diterpa lagi, beliau masuk ICU, diterpa lagi, beliau meninggal akhirnya gitu loh. Sih memang semuanya udah takdir Allah, tapi apa ya, buat saya tuh kayak digebukin sama palu di sekujur badan saya. Dari mulai saya sakit, dari mulai saya trauma, dari mulai saya shock sampai terserah deh mau dipukul di mana lagi, terserah deh ya Allah, udah terima kasih. Yang penting saya dikasih kekuatan aja untuk bisa menghadapi dua anak ini. Gimana caranya? Saya harus kuat, sementara saya sendiri dalamnya lemah. Jujur, saya dalamnya lemah. Mungkin kelihatannya baik-baik aja, kesehatannya baik-baik aja, karena memang saya membentuk untuk saya nggak mau sakit. Kalau sakit anak-anak siapa yang mau rawat? Kalau sakit gimana? Balik lagi, kita sebagai manusia yang beriman, saya cuma bersandar semuanya sama Allah. Saya cuma bersandar semuanya sama Tuhan. Saya cuma berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala terus ngasih saya kekuatan supaya saya bisa terus bangkit, supaya saya bisa terus terus kuat gitu loh, untuk bisa ngejaga anak-anak, ngejaga keluarga. Terus balik lagi nih, strategi apa nih, kita mulai memikirkan strategi apa nih untuk asuransi pendidikan, untuk asuransi kesehatan, untuk asuransi jiwa, untuk saya nanti bisa bekerja dan aman untuk anak-anak bagaimana. Terus mulai dari surat-surat apa segala macam, wah udahlah, susah dijelasin sih sebetulnya sama kata-kata, tapi aku bisa ngerasain luar biasa rasanya. Susah banget dijelasin sama kata-kata, susah banget. Beliau orang yang luar biasa sabarnya sama saya. Saya orang yang nggak bisa diem. Saya bisa ada di 5 tempat dalam 1 hari, tapi beliau 1 tempat ya udah di situ aja, dan beliau mengerti itu tanpa marah, tanpa ada emosi. Kalaupun memberitahukan juga pun dengan baik gitu loh. Sampai cuma dibilang, terserah deh, kamu mau kegiatan apa, mau aktivitas apa, mau jalan kemana, yang penting 2 hal yang harus kamu ingat, sholat dan telepon jangan pernah mati. Sholat jadi tinggal, telepon dijawab, di telepon angkat ya, karena dia tahu ketika saya udah bersosialisasi pasti WhatsApp balasnya lama, kalau telepon pasti aku angkat, atau video call pasti aku angkat. Itu karir insya Allah sih, mudah-mudahan ada beliau juga. Beliau kan memang mensupport, mendukung. Dengan tidak adanya beliau, kaki saya kan sekarang pincang sebelah, berarti saya harus booster kegiatan saya. Ketika saya nanti sudah rasanya kuat, sudah rasanya mampu untuk bisa bekerja kembali, ya saya harus bekerja apapun itu, yang penting halal buat anak-anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.